Pemirsa, Kejaksaan Agung menolak keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR untuk meminta rekaman asli percakapan Papa Minta Saham. Permintaan rekaman asli merupakan putusan rapat MKD. Setelah bertemu dengan Jampitsus Armin Syah, keempat pimpinan MKD yang datang ke Gedung Bundar harus pulang dengan tangan kosong. Wakil Ketua MKD Junimat Girsang mengatakan sesuai dengan permintaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin, barang bukti asli tidak akan dipinjamkan ke pihak manapun. Junimat menambahkan dalam surat pernyataan yang dibuat pada 8 Desember 2015, Ma'ruf juga menyatakan telah menyerahkan kopi rekaman asli ke MKD. Junimat menyatakan MKD akan segera mengadakan rapat untuk membahas hal ini. Percakapan dengan Pak Jampitsus tadi, ya, bagi kami tidak mengagetkan. Pak Jampitsus menyerahkan surat pernyataan dari Pak Ma'ruf Samsudin yang mengatakan bahwa Pak Ma'ruf tidak bersedia apabila barang bukti yang beliau serahkan kepada Kejaksaan Agung ini dipinjamkan kepada siapapun. Ya, pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Naryanto Wagimin yang merupakan mantan Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Pak Naryanto, kalau sepengetahuan Anda setelah Petral bubar, apakah memang masih ada keterlibatan seorang Riza Khalid dengan berbisnis dengan Pertamina? Sejak tim reformasi dibubarkan memang secara spesifik saya tidak tahu, tetapi yang jelas ketika lelang baik minyak mentah maupun BBM memang waktu itu ada perusahaan yang secara langsung sih tidak, tapi ada yang punya si A, punya si B seperti itu. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu ya, mestinya kan ini di tingkat birokrat ini kan jadi bagus. Nah, mungkin para pencari rente itu akan menggunakan, ya PT-nya kan tidak satu, setahu saya seperti itu. Jadi bisa aja dia dengan gaya lain lah gitu. Oke, jadi Anda mau mengatakan Petral memang dibubarkan, tetapi kemungkinan mafia migas bermain lewat kanal-kanal lain itu masih ada celah-celah lain berarti? Masih, Bu. Tapi prinsipnya gini, apapun kan ada dua. Regulasinya, kemudian orangnya. Kalau semuanya dua hal itu bagus, ya insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Asal kita konsisten terus gitu. Oke, apa yang tim reformasi ketahui tentang ada perusahaan namanya GER atau Global Energy Resources ini yang terungkap dalam audit forensik Petral. Ada satu perusahaan yang menjadi koordinator beberapa perusahaan yang menjadi partner Petral saat membeli minyak. Itu kan terkait dengan kebutuhan kita BBM juga crude oil. Kemungkinan dia mengkoordinir gitu. Si GER ini. Iya. Oke, GER ini yang tapi merupakan... GER punya siapa ya? Itu waktu itu hanya punya si A. Tim reformasi tidak membahas sampai siapa yang memiliki. Tapi kan nama ini kan memang cukup besar, Pak. Nama seorang Riza Khalid kita sudah dengar bahkan sebelum ada Papa Minta Saham ini. Kita tahu dia dekat dengan beberapa pengusaha, beberapa penguasa, kemudian bahkan disebut-sebut namanya dekat dengan salah satu calon wakil presiden yang kemarin ikut bertanding di Pilpres tahun lalu. Nah, apakah kemudian tim reformasi tidak menemukan apa-apa tentang keterlibatan Riza Khalid? Tim reformasi tidak, atau tidak merekomendasikan seorang Riza Khalid belum. Kita hanya proses di impor BBM dan minyak mentah itu aja. Kenapa kok selalu tinggi harganya itu? Oke, tapi tidak sampai mengetahui siapa pemain-pemain karena itu ranahnya utamanya. Hukumlah di negara ini gitu. Kalau memang terjadi penyimpangan kan dia bisa mengecek itu. Oke, termasuk juga tidak mengetahui kira-kira jaringannya itu berhubungan dengan siapa saja. Oh, kalau dilihat dari yang lelang itu kelihatan ini ke sana kemana-mana ada. Kesana itu kemana, Pak? Maksudnya kalau minyak mentah dari sini, minyak mentah dari sini, dari sini.
Seperti itu. Kita punya linkitnya itu, yang ujungnya nanti juga ketahuan. Cuma seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya akan kembali lagi coba memutar rekaman pembicaraan dari pengusaha Riza Khalid yang mengaku memiliki kedekatan dengan mantan Menko Perekonomian era SBY, itu Hatta Rajasa. Hal ini juga terlihat dalam isi rekaman yang dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau Presiden ini Pak, ini si mau juga bantu Polres. Oh ya, itu kawan saya baik kan. Dia berjuang di capres loh. Wah, segala macam cara. Ngapain dong ngomong sama Megawati. Aku berbusa. Megawati, belum saatnya. Itu loh. Pikir apa? Gue aja. Wah. Berubah. Saya itu baik. Nanti Pak Jokowi dia akan cari Hatta sebagai cawapres. Jadi apa Hatta itu terlepas juga Pak Jokowi mungkin Pak. Gagal Hatta. Mereka nggak mau. Saya sama Hatta sahabat Pak. Ya, tapi adalah Jokowinya mau Pak. Jokowi mau ada Hatta. Jokowi itu Hatta. Baru bisa pusing udah telanjur tuh. Pak Hatta tapi itu kan pengalaman ini. Oke, Pak Naryanto, kita sama-sama mendengarkan tadi statementnya memang langsung dari kalau memang rekaman ini adalah benar, karena Setia Novanto sudah mengakui benar ini rekamannya, kalau itu memang adalah suara Riza Khalid, dia mengaku dekat dengan Hatta Rajasa. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya apa yang kita dengarkan dalam pembicaraan yang ada di rekaman itu, memang sebegitu kuatnya ya pengaruh seorang Riza Khalid terhadap penguasa-penguasa di negeri ini? Mungkin kenalnya juga sudah lama, artinya sebelum jadi Menko atau itu kan sudah kenal, beliau kan lulusan dari Bandung semua. Artinya kalau mungkin kedekatan saya pikir lumrah aja lah. Lumrah? Iya. Wajar berarti? Iya, kan? yang penting dia harus ngikutin aturan main birokrasi gitu. Dan sepengetahuan Anda dia mengikuti aturan main atau tidak? Kalau di migas sendiri sih kita tidak pernah langsung mengontak, karena kebanyakan di Pertamina. Oke, kebanyakan di Pertamina. Nah, kalau Anda melihat kasus ini cukup optimis atau justru skeptis bahwa seorang Riza Khalid yang dikatakan sebagai godfather-nya migas Indonesia bahkan di Singapura itu akan bisa kemudian diseret ketika sebenarnya memang kita lihat faktanya mungkin korupsi atau tindakan korupsinya belum terjadi, tetapi yang kita saksikan adalah rencana bahwa mereka akan melakukan korupsi atau meminta saham dari Freeport. Begini ya, kalau pengusaha dekat dengan penguasa itu lumrah, di seluruh dunia juga seperti itu. Tetapi kalau kita lihatnya ya, ini kan masalah ranah hukum, saya nggak akan melihat bahwa di sana ada ya semacam apa ya, ada etika gitu yang harus bahwa kita harus berbuat baik, jujur, profesional, terus melayani dan inovatif, dan berarti harus dijunjung tinggi gitu. Supaya jangan sampai lah, ini kan belum kejadian. Kalau ini belum kejadian, iya. Kalau sampai kejadian ya semua tergantung orang nomor satu di Republik inilah. Semua tergantung pada Jokowi artinya. Iyalah, ya Pak Presiden dan wakilnya, tentu dengan pembantunya semuanya. Oke. Iya. Jadi apapun perkembangan kasus ini nanti tergantung bagaimana proses yang akan dipilih oleh seorang presiden untuk menindaklanjuti kasus ini, begitu ya Pak? Karena kita kan gini, di birokrasi itu sekarang itu sedang berjalan reformasi birokrasi juga. Memang di beberapa tempat ya ada yang jalannya pelan, ada yang sedang. Nah itu kan kita belum konsisten sama jalannya. Itu juga menjadi masalah juga gitu. Pokoknya tapi kalau regulasi dan orangnya benar, insya Allah semua benar. Oke, baik. Terima kasih.